Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan jangan bodoh. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 14 ayat 8 sampai dengan 11. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Salah satu alasan atau kriteria seseorang bisa dikatakan bodoh adalah dia mau melakukan sesuatu yang tidak benar. Misalnya, seorang pemuda yang bernama Jono disuruh memukul seseorang yang sudah mengejek Tommy, temannya. Jono pun tanpa pikir panjang langsung melakukan apa yang diperintahkan Tommy kepadanya. Jono bisa dikatakan seorang yang bodoh. Bukankah masalah mengejek itu bukan urusan Jono? Mengapa Jono yang membalas? Memang biasanya orang seperti itu tidak menyadari bahwa dirinya sedang diperalat oleh orang lain, atau tidak mau tahu motivasi orang yang menyuruhnya. Sebab baginya yang penting melakukannya saja. Di dalam Alkitab kita bisa melihatnya di dalam diri anak perempuan Herodian dan juga Herodes. Matius pasal 14 ayat 8 menjelaskan bahwa setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan Herodias tersebut berkata kepada Herodes supaya memberinya kepala Yohanes Pembaptis yang diletakkan di sebuah talam. Herodias telah menghasut anak perempuannya itu. Menarik untuk diperhatikan, yaitu bahwa anak perempuan Herodias tersebut tidak menyadari atau mungkin tidak mau tahu kalau dirinya sudah diperalat oleh Herodias. Perhatikan, apa keuntungan anak perempuan Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis? Tidak ada. Bukankah sebenarnya dia bisa meminta yang lain yang menjadi keinginannya, bukan apa yang diinginkan ibunya? Bukan hanya anak perempuan Herodias saja yang bodoh, tetapi juga Herodes. Herodes terlalu mudah bersumpah. Mau tidak mau dia bertindak bodoh lagi secara terpaksa sesuai dengan sumpahnya. Sekalipun dikatakan bahwa hatinya bersedih, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, maka dia melakukan juga tindakan kejam itu, yaitu menyuruh memenggal kepala Yohanes yang sedang dipenjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam yang kemudian diberikan kepada anak perempuan Herodias, dan dia membawanya kepada ibunya. Mengapa diletakkan di sebuah talam? Karena itu menunjukkan kebencian yang terbayarkan, sehingga Herodias sangat puas. Di samping itu, ini juga memastikan bahwa Yohanes yang dibencinya itu benar-benar sudah mati. Bagaimanapun juga, semua itu terjadi karena kebodohan si gadis dan ayahnya. Sebagai makhluk sosial, kita memang harus bergaul dengan banyak orang. Di samping itu adalah supaya kita tidak dianggap eksklusif. Sekalipun begitu, kita juga harus tetap waspada dan berhati-hati, sebab tidak semua orang yang bergaul dengan kita adalah orang yang baik dan tulus. Tidak menutup kemungkinan ada yang mau memanfaatkan kita. Ingat,
jangan bertindak bodoh, jangan mau melakukan sesuatu yang salah atau berdosa hanya karena merasa setia kawan dengan orang yang menyuruh kita. Di samping itu, jangan kita terburu mengucapkan janji tanpa melihat resikonya. Yang jelas, bertindak dan berkatalah dengan hikmat, jangan sembarangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beriku kepekaan sehingga aku tahu apakah sedang diperalat orang lain atau tidak, dan kiranya aku dimampukan untuk mengendalikan lidahku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Yesus mencurah darahnya dengan kelimpahan. Orang berdosa olehnya tentu disucikan. Ya domba Allah, darahmu tak hilang kuasanya sampai segala umatmu sejahtera di surga, sejahtera di surga, sejahtera di surga, sampai segala umatmu sejahtera di surga. Suci, suci, tentu disucikan.